Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah yang terhormat, pertama dan utama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan nikmat pada kita semua. Sholawat dan salam senantiasa terlimpahkan keharibaan junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta seluruh keluarganya yang tersucikan, para sahabatnya yang senantiasa kita nanti-nanti syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Melanjutkan di halaman 30. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Jumlatun min aqwalis salafi fis sifat. Halaman 30 ya. Ini kumpulan dari perkataan-perkataan ulama salaf tentang sifat Allah Ta'ala. Ini masih di kisaran ulama-ulama salaf. Dibedakan antara ulama yang salah pendapatnya dan para mutaakhirin. Qala Muhammad ibnul Hasani As-Saibani tilmidul imami Abi Hanifah Ats-Tsani rahimahullahu ta'ala. Berkata Muhammad bin Hasan As-Saibani, murid Imam Abu Hanifah yang kedua rahimahullahu ta'ala, ittafaqal fuqaha'u kulluhum, sepakat seluruh fuqaha, binasyarqi ilal maghribi, dari timur sampai barat, alal imani bis sifat, atas beriman dengan sifat Allah, min ghairi tafsirin wala tasbihin, dari ketiadaan menafsirkan dan menserupakan. Ini salah satu ya kesepakatannya para fuqaha. Wa qala ma wasafallahu ta'ala bihi nafsahu, dan dia berkata apa yang disifatkan Allah Ta'ala dengan itu sifat nafsahu untuk dirinya, faqiro'atuhu tafsiruhu, maka membacanya adalah tafsirnya. Dzakarahu Lalalikai fi syarhis sunnah, disebut Lalalikai, maknanya tidak untuk ditangisi, tanpa ratapan ya. Disebutkan Lalalikai fi syarhis sunnah, penjelasan tentang sunnah. Wa dzakarul Baihaqi ila Ishaq bin Musa al-Ansari qala, dan Al-Baihaqi disebutkan kepada Ishaq bin Musa al-Ansari, katanya sami'tu Sufyan bin Uyainah yaqulu, saya mendengar Sufyan bin Uyainah berkata, ma wasafallahu tabaraka wa ta'ala bihi nafsahu fi kitabihi faqiro'atuhu tafsiruhu laisa bi ahadin ayufassiruhu bil arabiyyah
wala bil farisiyah. Sami'tu Sufyan bin Uyainah yaqulu, saya mendengar Sufyan bin Uyainah berkata, ma wasafallahu tabaraka wa ta'ala, apa yang Allah tabaraka wa ta'ala terberkati dan maha tinggi ma wasafallahu, apa yang Allah sifatkan bihi tentang dirinya, bihi nafsahu, apa yang Allah sifatkan bihi nafsahu tentang dirinya, fi kitabihi dalam kitabnya yaitu Al-Quran, fa qiraatuhu tafsiruhu, membacanya adalah tafsirnya. Laisa li ahadin, tidak boleh seorang pun ayufassiruhu bil arabiyyah, itu menafsirkan sifat Allah itu dengan bahasa Arab, wala bil farisiyah, maupun dengan bahasa Persia. Ini kalau ulama salat begitu parahnya, apa adanya. Walamma su'ilal Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, dan ketika ditanya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala an hadis ru'yati wan nuzuli, tentang hadis ru'yah dan turunnya Allah. Karena hadis-hadis ru'yah Allah turun itu kan juga hadis banyak, bahwa sepertiga malam terakhir Allah turun ke bumi dan siapa yang meminta akan dikabul. Kemudian juga ada dalam hadis ru'yah Rasulullah bersabda, annakum satarona rabbakum kama tarona hadzal qamar, sungguhnya kalian akan memandang Tuhan kalian sebagaimana kalian memandang bulan. Ini ketika Imam Ahmad ditanya tentang hadis ru'yah dan hadis nuzul turun wa nahwi dzalika dan sejenisnya, qala, maka menjawab Imam Ahmad, nu'minu biha wa nasaddiqu biha, kami beriman dengannya dan kami membenarkan dengannya. Kami beriman bahwa Allah itu bisa dilihat, kami beriman bahwa Allah itu turun ke bumi, wala kaifa wala makna, tanpa bagaimana dan tanpa makna. Syarhus Sunnah lillah lakai. Qala Abdul Malik bin Wahb, kana inda Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala, berkata Abdul Malik bin Wahb, kami di sisi Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala. Fadakhala rajulun faqala, datang seorang laki-laki, maka dia bertanya, ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah, wahai Imam Malik, Ar-Rahmanu ala arsistawa, Allah bersemayam di atas ars. Kaifa istawahu, bagaimana itu bersemayamnya Allah itu? Fa'atroka Malikun wa akhodathu rohadhu thumma rafa'u roksahu, maka menunduklah Imam Malik sampai dahinya berkeringat. Thumma rafa'a roksahu, kemudian Imam Malik mengangkat kepalanya. Faqala, dan berkata Imam Malik, Ar-Rahmanu ala arsistawa, bahwa Allah itu bersemayam di atas ars, kama wasofa nafsahu, sebagaimana dia mensifatkan dirinya. Wala yuqalu kaifa, dan tidak boleh dikata bagaimana, dan tidak boleh mengatakan bagaimana Tuhan itu. Wa kaifa anhu marfu'a, dan
bagaimana kaifa anhu untuk Allah itu marfu'ah, diangkat, tidak dipakai. Itu rasa takon kepriye bagaimana Allah itu marfu'ah, itu tidak dipakai. Wa anta rajulun su', dan engkau adalah laki-laki yang jahat. Sohibu bid'ah, yaitu pemilik bid'ah, engkau adalah laki-laki yang bid'ah. Akhrijuhu, usir dia dari sini. Wa fi lafzi lahu, dan dalam pernyataannya rahimahullah ta'ala, bitoriqi Yahya bin Yahya, dengan jalan atau melalui Yahya bin Yahya, al istiwa'u ghairu majhulun, bahwa bersemayam itu ghairu majhulun, ghairu tidak, majhulun itu tidak diketahui. Berarti istawa itu bukan tidak diketahui, bukan tidak dikenal ya, majhulun itu tidak dikenal. Al istiwa'u ghairu majhulun, al istiwa itu bukan tidak dikenal. Wal kaifa, dan kaifa dan bagaimana itu ghairu ma'qulun, itu tidak bisa diakal. Wal imanu bihi wajibun, dan iman kepada istiwa itu wajib. Iman bahwa Allah itu bersemayam di atas ars itu wajib. Wasu'alu anhu, dan menanyakan akan istiwa bid'atun, itu bid'ah. Wa ma'aruka illa mubtadi'an fa'amara bihi fa'ukhrija. Saya melihat anda itu hanya mubtadi'an, pemula. Fa'amara bihi fa'ukhrija, maka dia memerintahkannya untuk keluar. Waruya dzalika an ra'i atar ra'i Ustadzil Malik rahimahu wa ta'ala, dan ini diriwayatkan atas kewenangan Rabi'ah ar-Ra'i Ustadz Malik rahimahu wa ta'ala. Faqala Abdullah bin Soleh bin Muslim, Abdullah bin Soleh bin Muslim berkata, su'ila Robi atar-ra'yu an qaulillahi tabaraka wa ta'ala. Robi'ah ar-ra'yi ditanya tentang firman Allah Ta'ala, ar-Rahmanu ala arsistawa, Allah itu bersemayam di atas ars. Kaifastawa, kaifa istawa, bagaimana itu bersemayam? Qala, dijawab, al-kaifa majhulun, bagaimana itu tidak dikenal, majhul. Wal istiwa'u, dan bersemayam itu ghairu ma'qulun, tidak bisa diakal. Wajibu alayya wa alaikal imanu bidzalika kullihi, dan wajib atasku, atasmu beriman dengan demikian seluruhnya. Qala al-Baihaqi akhbarna Muhammad bin Abdullah al-Hafidh qala hadirus hatul kitabilladzi amlahu syaihu Abu Bakar Ahmad bin Ishaq bin Ayub fi madhabi ahli sunnah fima jarau baina Muhammad bin Ishaq bin Huzaimah wa baina ashabihi wa dzikriha wa dzakara fiha. Kata Baihaqi, beritahu kami, kata Muhammad bin Abdullah al-Hafidh, ini adalah salinan kitab yang didiktekan oleh Syekh Abu Bakar Ahmad bin Ishaq bin Ayub dalam madhab Sunni. Sedang apa yang terjadi antara Muhammad bin Ishaq bin Huzaimah dan para sahabatnya, dan disebutkan di dalamnya wa dzikriha wa kadzalika
Ar-Rahmanu ala arsistawa bila kaifa. Allah bersemayam di atas ars itu tidak bagaimana. Wala athara anis salafi fi hadal kasiro. Perkataan-perkataan dari ulama salaf dalam masalah ini banyak. Wa ala hadhihi tariqati yadullu madhhab as-Syafi'i, dan pada jalan atau metode ini menunjukkan bahwa madhab as-Syafi'i rahimahu wa ta'ala wa ilaiha dhahaba Ahmad ibnu Hanbal, dan untuknya madhab Ahmad ibnu Hanbal wal Husain bin Fadlil Bajali dan Husain bin Fadil al-Bajali wa minal mutaakhirina Abu Sulaiman al-Khatabi, dan ulama-ulama mutaakhir Abu Sulaiman bin Khatabi ila akhiri dan seterusnya. Sehingga para ulama-ulama salaf baik yang dari Sunni, baik Ibnu Malik, Ibnu Ahmad Ibnu Hanbal dan sebagainya, artinya mencukupkan mengimani tentang sifat Allah itu ya begitu, tidak boleh tanya. Itu kalau mau mencukupkan lihat keimanannya. Tapi nanti pada ulama-ulama mutaakhirin sama-sama ulama ahli sunnah, tapi ditafsir secara rinci. Wa qala Imam Al-Baghawi fi Syarhi Sunnah, dan berkata Imam Al-Baghawi dalam Syarah Sunnah, Ahlus Sunnata yaquluna, para ahli sunnah mereka mengatakan al-istiwa'u alal arsi, bahwa istiwa itu alal arsi sifatun lillahi ta'ala, itu adalah sifat Allah ta'ala. Bahwa Allah itu bersemayam di atas ars itu adalah sifat Allah ta'ala bila kaifa, tanpa kaifa. Pokoknya itu Allah bersemayam di atas ars, ora satakon, ora usah bila kaifa kepriye ora usah. Yajibu ala rajul al-imanu bihi, wajib atas seorang yang mengimani dengan istawa ala as itu. Wajibul ilma fihi ila Allahi azza wa jalla, dan pengetahuan di dalamnya adalah milik Allah azza wa jalla. Wa dzakara khabarul imami Maliki rahimahullah ta'ala, yang menyebut khabar ini itu berita ini tentang Imam Malik radhiyallahu ta'ala. Su'ilal Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Imam Abu Hanifah ditanya fi hadisin nuzuli, tentang hadis nuzul. Faqala, maka Abu Hanifah menjawab, yang zilu bila kaifa. Allah memang turun, tetapi tanpa diketahui bagaimana. Ada fil asma'i was sifati, ini dalam asma dan sifat, Sohifah 456, itu dalil, penguat dalil, Sohifah 40. A'dhamu dalilin ala sihhatit takwil. Nah, ini sudah mulai takwil. A'dhamu dalilin ala sihhatit takwil, suatu bukti yang besar atas sahnya takwil. Nah, ini yang sini nanti ulama sama-sama ulama ahli sunnah sunni, tapi ini yang menggunakan takwil. Wa nuriduhuma hadisan sohihan, wa nuriduhuna hadisan sohihan, kami mendatangkan di sini hadis sohih. Wa akbaru hujjatin ala sihhatit takwili,
ia hujah paling besar atas sahnya takwil. Wa anna qaula may yaqulu bi anna ta'wila batilun, dan sesungguhnya perkataan siapa yang mengatakan bahwa takwil itu batil, wa hakadha bil itlaqi huwa abtalul batilu, pendapat yang mengatakan takwil itu batil adalah pendapat yang batal di antara yang paling batal. Bal la budda minat tafsili wa bayanun anna ba'dhan nusuh, bahkan tidak boleh tidak dari yang rinci atau detail minat tafsir, bahkan tidak boleh tidak dari detail wabayanun dan penjelasan anna ba'dhan nusuh, bahwa beberapa nas atau beberapa teks qad awwalahal ulama, sungguh menakwilkan akan dia ulama, wabayanu laha, dan menerangkan baginya itu nas, ma'anin tukhalifu dhahira ma tadullu alaih, akan makna yang menyalahi itu makna akan zahir itu lafaz, itu lafaz yang menunjukkan makna atas lafaz itu. Artinya takwil ini bisa menjelaskan makna yang secara zahir. Makanya coba kalau masih ingat Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani itu di dalam kitab Sirul Asrar, saya ulangkan bahwa tentang ru'yah ditakwil secara rinci itu boleh ya. Tapi kalau kamu mau sederhana dalam arti ya wis imanku sederhana, nah tentang sifat Allah ya sudah, orang usah takon kok ya gitu, itu mencukupkan di situ. Maksudnya ketika kamu tanya kalau kiai nang sifat Allah susah takon bid'ah nih, ya sudah kamu husnul dzan, berarti kiai ini paham, nek jelasin kono kuatir ora paham. Tapi sebetulnya secara takwil, coba ini saya buka pada pasal 9 di Sirul Asrar, farru'yatu ala nau'aini, rinci sudah tafsir. Melihat Allah itu ada dua macam, ru'yatu jamalillahi fil akhirah, melihat keindahan Allah itu di akhirat, bila wasitati mir'atil qalbi, ini tidak dengan perantara cermin hati. Nah, berarti nanti melihat Allah itu mesti ada dengan cermin hati. Wa ru'yatu fu'adu maru'a, ini Al-Quran, bahwa hati itu tidak akan berdusta terhadap apa yang dilihat dengan pandangan ini, karena fu'ad ini adalah yang selalu memandang ke arah hadrah al-hadiyah. Tapi kalau hati, maknanya hati harus memandang ke dipantulkan situ. Hati itu dari kolbu sih bolak-balik. Nek kamu madang misalkan duniawi ya hati, you know, urusannya kepakai duniawi. Kalau yang dihadapan menuju kepada al-halariyah itu untuk memandang ru'yah yang sifat itu di hadapan binadril fu'ad. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu mir'atul mu'min. Orang mukmin itu cerminnya orang mukmin. Berarti hati, basirah, hati itu tidak mungkin hanya harus dihadapkan bersama cerminnya pada mukmin yang lain. Itu kalau mau masih ingat, karena engkau tidak bakal bisa melihat dirimu sendiri tanpa cermin. Ini di Sirul Asrar sudah rinci, itu juga ulama sunni. Tapi ini kalau mau mencukupkan dan keimanan sing usul-usul Gusti Allah, itulah dulu selama itu ulama salaf. Ya, maka di sini dikatakan bahwa qad awwalahal ulama wa bayyanu laha ma'anin tukhalifu dhahira ma tadullu alaihi, dan sebagainya. Ini para ulama ini menerangkan tentang nas itu akan makna yang menyalahi dari makna itu atas lafaz-lafaz yang zahir. Wa qad bayyana dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
binafsihi haitsu qala. Dan sungguh Rasulullah SAW menjelaskan dengan demikian, dengan dirinya sendiri menjelaskan sekira beliau berkata. Nah, ini ada diskusi yang di situ sudah takbir langsung. Rasulullah ini menjelaskan. Ada diskusi langsung sudah dijelaskan takbirnya oleh Rasulullah, dan Rasulullah itu dijelaskan oleh Allah SWT. Yaqulu Allahu azza wa jalla. Ini besok penjelasan di akhirat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, berkata pada orang-orang, ya, ya bena Adam, hai anak Adam, hai manusia, mari itu falam tautni, dulu waktu di dunia aku sakit, mengapa kamu tidak menjengukku? Bingung Rasulullah. Fayaqulu, maka orang-orang itu menjawab, ya Rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbil alamin. Wahai Allah, bagaimana aku menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam. Amma alimta. Fayaqulu, maka Allah berfirman, amma alimta, adakah engkau tidak tahu, an abdi fulanan marido falan tauthu, sesungguhnya ada kekasihku fulan itu sakit, mengapa engkau tidak menjenguknya? Ini mesti takwil Allah langsung kan, aku sakit, kenapa kamu tidak menjenguk? Ini sudah jelaskan langsung, oh takwilnya aku, mau itu bagi kekasihku yang lorok, kenapa kamu tidak mau menjenguk? Amma alimta, apakah tidak kau ketahui, annaka laukut tahu, jika kamu menjenguk kekasihku itu tadi, lawajat tani indahu, kamu akan dapati aku di sisinya. Kemudian Allah berfirman lagi, fayaqulu, maka Allah berfirman, ya bena Adam, wahai anak Adam, istas kaituka falam taskini, dulu aku pernah meminta minum kepadamu, kenapa engkau tidak memberi minum? Fayaqulu, maka berkata orang-orang itu, Rabbi wa kaifa askila wa anta rabbul alamin, wahai Tuhan, bagaimana saya memberi minum engkau sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam? Fayaqulu, maka Allah berfirman, fayaqulu tabaraka wa ta'ala, maka Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, amma alimta, adakah engkau tidak tahu, anna abdi fulanan istasqoka falam taski, bahwa kekasihku fulan meminta minum kepadamu tapi tidak kau beri minum. Kan sudah langsung ditakwili. Amma alimta, adakah kamu tahu, annaka la saqaitahu lawajat dalika indi, bahwa sungguhnya bila engkau memberi minum kepada kasihku itu, akan engkau dapati aku di sisimu. Qala, Rasulullah bersabda, melanjutkan, fayaqulu azza wa jalla, dan Allah azza wa jalla berfirman, ya bena Adam, wahai anak Adam, istat amtuka falam tatmikni, dulu di dunia aku pernah meminta makan kepadamu, kenapa engkau tidak memberi makan kepadaku? Fayaqulu, maka orang itu mengatakan, ay Rabbi wa kaifa amka wa anta rabbul alamin, ya Tuhan, ya Allah, bagaimana saya memberi makan engkau dan engkau adalah Tuhan semesta alam. Fayaqulu, maka Allah berkata, amma alimta an abdi fulanan istat amaka
bahwa kekasih fulan memintamu makan, engkau tidak memberi makan. Amma annaka law at'amtahu lawajadta dzalika indi. Ketahuilah bahwa bila kamu memberikan makan kepada kekasihku itu, akan kamu dapati kamu itu di sisiku. Ini terus langsung takwil lafdhu hadisin al asya wa fi riwayati Zaid bin Ubab, hadis lafaz hadis asyad, dan dari riwayat Zaid bin Ubab, falau uttahu, andaikan engkau menjengukku, lawajat datu dalika indi, yang demikian itu engkau dapati aku di sisimu. Wa bimaknahu qala fi baqil hadisi, dengan makna firman Allah dalam ketetapan hadis, akhrajahu Muslim, dikeluarkan dari Muslim, fi sahih, dalam sahih min hadisi Bahzi bin Asad an Hamad wa fihi andalika yaqulu yaumal qiyamah. Ya, hadis sahih dari Bahzi bin Asad an Hamad, dan yang demikian itu diucapkan Allah besok di hari kiamat. Qolal hafidhu Abu Bakar al-Baihaqi, berkata Al-Hafidh Abu Bakar al-Baihaqi, wastifsaru hadal abdi ma askalu alaihi, pertanyaannya hamba ini yang membuatnya bingung atas perintahnya. Dan takon kan bingung, masuk aku sakit, aku minta minum. Nah, ini pertanyaannya hamba ini yang membuatnya bingung atas perintahnya. Dalilun ala ibahata su'ali malla ya'lamu may ya'lam, adalah bukti dibolehkannya bertanya orang yang tidak tahu kepada orang yang tahu. Jadi takon itu, tapi ini bakal dijawab kuwi usane sewa parpopo penganut salaf. Ojo ngang ustadnya cok ora paham kayak ini, ojo. Berarti kan mbok ngono kon paham, kuatir kon ora paham. Tapi bertanya, dan ini karena takwil sendiri dibolehkan. Hatta yaqifu alal muskilu minal alfa, sehingga dia berhenti dari yang sulit itu, dari lafaz. Idza amkanal usulu ila ma'rifatihi, apabila mungkin sampai untuk mengetahui yang sulit-sulit itu, sehingga ono kemampuan untuk sampai menafsir dari takwil itu. Makanya banyak sekarang, ya lebih baik kalau memang belum menginjak pada takwil. Tafsir Quran kan ada takwil seperti ini, yang punya Ibnu Arabi takwil. Nah, yang memang turun ya udah tanyanya sama sana saja. Tapi boleh kalau memang wis koyo kuwi, bila kaifa takon, itu adalah memang kalau mencukupkan imanmu sampai situ, kamu beriman itu cukup, masuk iman. Tapi di dalam takwil sah, dibolehkan. Afihi dalilun ala anna lafdhu qad yaridu mutlaqo, dan ada bukti bahwa lafaz itu sungguh ditanggapi mutlak atau benar-benar ditanggapi. Wal muradu bihi wairu ma yadullu alaihi dhahiruhu, dan yang dimaksud dengan lafaz itu adalah bukan apa yang dibuktikan atas itu lafaz secara zahirnya. Itulah metode takwil. Fa innahu, bahwasanya Allah atlaqal marodo wal istisqa'u wal istit'amu ala nafsihi, bahwa Allah memakaikan lafaz sakit, minta minum, minta makan atas dirinya itu, wal muradu bihi, dan yang dimaksud dari itu adalah
waliyun min auliyaihi, walinya dari wali-walinya Allah. Mulane ya wis sing hati-hati, barangkali di sekelilingmu ono wali minta minum khusnudon sing kowe ya aja barang ngaji, barangkali coy waline aku ya aja ya. Kok rin yo sing hati-hati ning ngono barang ngaji iki coy malah waline aku dulu nek kira kowe aku kowe wali jalur rokok ora diwenehi ini ngono ya. Wa huwa kama qala Allah azza wa jalla, dan sebagaimana firman Allah azza wa jalla, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu, bahwasanya balasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Ngajak memerangi Allah ini, memerangi Rasul gimana? Wong Rasul itu sudah 1400 yang lalu. Wa qauluhu, dan firman-Nya, innal ladzina yu'dzuna Allaha wa rasulahu, sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya. Maksudnya menyakiti Allah ini contoh sini, terus menyakiti Rasul. Aku bakal menyakiti Rasul, aku barang Rasul, aku bakal menyakiti Allah. Wa qauluhu, dan firman-Nya, in tansurullaha yansurkum, jika kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian. Nah, menolong Allah ini wal muradu bi jami'i dzalika, dan yang dimaksud itu semua auliya'u adalah wali-walinya Allah. Hati-hati kalau dengan Allah, usaha-usaha menang itu. Wa qauluhu, dan firman-Nya, lawajat tani indahu, Anda menemukan aku di sisinya, ai wajata rahmati wa thawabi indahu. Itu artinya niscaya kamu akan mendapatkan rahmatku dan ganjaranku di sisinya. Maknanya kan kuwi ya. Wa misluhu qauluhu azza wa jalla, dan misalnya firman Allah azza wa jalla, wa wajadahu indahu fawaqahu hisabuhu, dan menemukan dia akan Allah di sisinya itu, maka dia menyempurnakan akan hisabnya. Ai wajada hisabahu wa iqabahu, artinya ia dapat hisab Allah dan siksa Allah. Makanya wali sing jaga materi juga, orang metu rahmatnya metunya siksanya, rasanya tidak ada. Iya, ini langsung diskusi takwilnya, langsung Rasulullah mentakwil ya. Itulah memperbolehkannya takwil ya. Al-Asma'u wa Sifat juz 1 halaman 35. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Mipil mudah-mudahan bermanfaat dan bisa artinya entuklah sebenarnya dimaksud itu rokok yang ngaji ini kami dapat, sehingga inilah jelasan daripada takwil itu adalah Rasulullah sendiri langsung menakwilkan dan Allahnya menakwilkan. Monggo sholatan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna biha min alil midhahiran wa batinan wa tashuruna bi'ibadika sholihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa salim fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa ala alihi wa
wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-qawiyyi wasallim. Amali syafaati Kanjeng Nabi wa bikaromati Syekh Abdul Qadir Jailani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna biha minal ilmi dhahiran wa batinan wa tashuruna bi badika sholihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-qawiyyi wasallim. Amali bi syafaati Kanjeng Nabi wa bi karomati Syekh Abdul Qadir Jailani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna biha minal ilmi dhahiran batinan wa tashuruna bi badika sholihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-qawiyyi wasallim. Amali bi syafaati Kanjeng Nabi wa bi karomati Syekh Somad Al-Jawani. Baik, untuk mengakhiri saya tutup dengan quote atau pesan Al-Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri pernah ditanya, apa rahasia sulitmu? Beliau menjawab, aku tahu rezekiku tidak akan diambil orang lain, karena itu hatiku selalu tenang. Dan kedua, aku tahu bahwa amalku tidak dikerjakan orang lain, karena itulah aku sibuk beramal soleh. Aku tahu Allah Ta'ala selalu memperhatikanku, karena itulah aku malu jika Allah melihatku sedang maksiat atau melakukan perbuatan yang sia-sia. Dan aku tahu
kematian itu sudah menungguku. Karena itulah aku selalu menambah bekal untuk hari pertemuanku dengan Allah. Al-Imam Hasan Basri berpesan, jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat mati tidak harus tua. Jangan terperdaya dengan tubuh yang sehat, karena syarat mati tidak mesti sakit. Dan jangan terperdaya dengan harta kekayaan, sebab si kaya pun tidak pernah menyiapkan kain kafan buat dirinya meski cuma selembar. Mari terus berbuat baik, berniat baik, berkata yang baik, memberi nasihat yang baik, meskipun tidak banyak orang yang mengenalimu dan tidak suka dengan nasihatmu. Cukuplah untuk orang yang mengenalmu saja. Jadilah bagai jantung yang tidak terlihat, tetapi terus berdenyut setiap saat, sehingga kita terus dapat hidup, berkarya, dan menebar manfaat sampai diberhentikan olehnya karena kodrat. Allahumma fi'il muthoriq